Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 372. Tang Xiu memperlihatkan senyum senang setelah mendengar kata-kata pemabuk abadi karena kata-kata itu sesuai dengan niatnya yang sebenarnya. Fakta bahwa pemabuk abadi telah menebak niat Tang Xiu sama sekali tidak aneh, tetapi secara metodisnya menyiratkan bahwa pemabuk abadi telah membuat rencana seperti itu sebelumnya dan tidak dapat melaksanakannya karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, merupakan anugerah nyata bagi Kekaisaran Tang Besar untuk mendapatkan ahli strategi yang sangat baik yang juga akrab dengan wilayah ilahi. Kami akan mengikuti saranmu, senior pemabuk abadi. Aku akan segera berangkat untuk melaksanakan rencana memenggal kepala para petinggi Jade Pool Divine Domain dan menyerahkan pekerjaan membersihkan dan mengumpulkan sumber daya kepadamu. Aku juga berharap agar kamu dapat mengawasi metode yang berhubungan dengan membangkitkan abadi tertinggi saat kamu membuat katalog sumber daya. Tang Xiu berteleportasi setelah mendapatkan penjelasan sederhana tentang distribusi kekuatan pasukan di dalam kolam Exuviat abadi serta Jade Pool Divine Domain. Dan lokasi yang ditujunya teleportasi tidak lain adalah kediaman pelindung kolam Exuviat abadi. Dengan kekuatannya, Tang Xiu hanya butuh kurang dari 10 napas untuk membersihkan seluruh kediaman. Karena itu, dia segera pergi menuju kediaman penguasa domain Jade Pool Divine Domain dan melenyapkannya sebelum dia sempat bereaksi. Tang Xiu akhirnya mengalihkan fokusnya untuk memeriksa perubahan di dunia di dalam dantiannya setelah dia memindai seluruh wilayah suci dengan indera sucinya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di atas tahap dewa sejati yang tersisa lagi. Tang Xiu merasakan bahwa dunia di dalam dantiannya telah mengalami transformasi yang fantastis saat 12 ukiran giok zodiak menjelma menjadi hewan. 12 ukiran giok zodiak telah melepaskan hukum surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dunia yang terdiri dari hukum surgawi dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan yang terkuat di antara hukum surgawi ini adalah yang dimiliki bumi. Tang Xiu bahkan mempunyai firasat samar bahwa ia akan mampu kembali ke bumi hanya dengan satu pikiran santai saja. Bab 1422 Alam Dewa, 4 sedih warisan dewa tertinggi, jalan bebas dan tanpa batas. Tang Xiu berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk kembali ke bumi dan menyelidiki perubahan dunia dalam dantiannya dengan sungguh-sungguh. Itu karena Tang Xiu tahu bahwa seperti halnya penghalang antara dunia abadi dan bumi, penghalang serupa juga ada antara alam dewa dan bumi. Tidak mudah untuk melewati penghalang ini atau dewa dan dewa akan berkeliaran bebas di bumi dan membuat seluruh dunia menjadi kacau. Hah? Ini adalah kolam eksuvasi abadi? Tang Xiu hanya mengamati transformasi 12 ukiran giok zodiak menjadi hewan sebelum para dewa marionete galaksi mengganggunya dan dia benar-benar menemukan sebuah danau baru di dalam dunia dantiannya dalam pemeriksaan selanjutnya yang tampak persis sama dengan kolam eksuvasi abadi. Sebenarnya, tidaklah tepat untuk menyebut dunia di dalam dantian Tang Xiu sebagai dunia, melainkan lebih tepat disebut kosmos. Hal ini dikarenakan dunia di dalam dantiannya terlalu besar dibandingkan dengan ruang di dalam dantian para dewa pada umumnya. Lebih jauh lagi, dunia di dalam dantian Tang Xiu juga berisi planet-planet yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh subur dengan vitalitas yang tak terbatas, yang merupakan hal yang mustahil bagi dunia di dalam dantian para dewa lainnya. Ini bukan kolam eksuviasi abadi, ini sebenarnya danau keilahian Yin Yang. Setelah mengamati dengan saksama energi yang terkandung dalam danau ini di dunia kosmiknya, Tang Xiu menemukan bahwa energi air danau telah jauh melampaui kolam eksuviasi abadi dan ini membuatnya secara tidak sadar menghubungkannya dengan warisan yang telah diperolehnya di desa Bukit Bertembok sebelumnya. Ketika Long Zhengyu membantu Tang Xiu membangun desa Bukit Bertembok, tanah di sana telah runtuh dan melukai para pekerja. Tang Xiu dan Yang Lei, seorang murid dari sekte pencuri, pertama-tama masuk ke dalam untuk menyelidikinya dan menemukan kuburan berlapis-lapis di sana yang akhirnya membawa mereka ke dunia bawah. Tang Xiu telah mendapatkan warisan dari dewa yang bebas dan tak terkekang di subdunia ini dan juga mendapatkan nadi keilahian Yin yang dibawa ke bumi dari alam dewa oleh dewa yang bebas dan tak terkekang, yang telah meningkatkan kultivasinya dalam seni surgawi kejadian kosmik dari tahap transformasi meridian ke puncak tahap transformasi jeroan. Mereka mengatakan bahwa para dewa menyucikan diri mereka di danau keilahian Yin yang untuk naik ke alam dewa di masa lalu yang jauh. Tetapi sejak 200.000 tahun yang lalu, para dewa hanya bisa menyucikan diri mereka di air kolam-kolam pengisapan abadi untuk naik ke alam dewa. Mungkinkah alasan dibalik ini adalah dewa yang bebas dan tak terkekang memindahkan nadi keilahian Yin Yang dan danau keilahian Yin Yang ke bumi? Jika danau Dewa Yin yang di dunia kosmik di dalam tubuhku sama dengan danau Dewa Yin yang dari zaman kuno, apakah itu berarti bahwa aku akan mampu membuat keluargaku di dunia abadi naik ke alam dewa tanpa melalui kesengsaraan dewa dengan membiarkan mereka membersihkan diri di air danau ini setelah aku menghancurkan penghalang antara alam dewa dan dunia abadi? Mengapa dewa yang bebas dan tak terkekang memindahkan nadi Dewa Yin Yang dan danau Dewa Yin yang ke bumi dan bukan ke planet lain?
Dia bahkan mengatakan bahwa bumi adalah bintang induk, tetapi telah mengalami perubahan besar dan tidak segemilang sebelumnya. Desa Bukit Bertembok memiliki jejak alam dewa dan begitu pula pulau pemakaman peristirahatan. Apa hubungan antara bumi dan alam dewa? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Tang Xiu yang memaksanya untuk merenungkannya secara mendalam. Aku benar-benar bodoh. Dewa yang bebas dan tak terkekang telah memberitahuku bahwa warisannya ada di dalam danau keilahian Yin Yang. Jadi bukankah aku akan memahami seluk-beluk ini selama aku memperoleh warisan dari sana? Tang Xiu menepuk dahinya beberapa saat kemudian dan mengirimkan niat ilahinya ke kedalaman danau keilahian Yin Yang. Sebuah bola emas melesat dari danau keilahian Yin Yang di saat berikutnya dan memasuki ruang di antara kedua alis Tang Xiu. Cahaya keemasan melintas di depan mata Tang Xiu sebelum dia menemukan dirinya di ruang lain. Matanya berubah menjadi piring lebar saat memasuki tempat ini karena ia melihat tombak besar jatuh dari langit dan menebasnya. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya di bawah tekanan aura tombak raksasa ini dan bahkan tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Jadi ia tidak bisa menahan keinginan untuk berteriak. Akan tetapi, Tang Xiu segera menyadari bahwa tombak raksasa itu tidak menebas ke arahnya, melainkan ke arah tubuh yang telah melekat pada indera keilahiannya, yang menjadi alasan mengapa dia sebenarnya tidak berteriak dalam kenyataan. Tombak raksasa itu diayunkan oleh seorang pria berotot, berjanggut keriting, yang tingginya ratusan meter dan diselimuti oleh kilatan petir ungu. Pria itu bergerak cepat saat mengacungkan tombak raksasa itu dan meninggalkan tanah tandus tak bernyawa di belakangnya sementara semua kehidupan manusia dan makhluk hidup telah berubah menjadi abu. Dewa yang bebas dan tak terkekang, kau telah mengabaikan hukum alam dewa dan mengganggu ketertiban alam dengan perilakumu yang tidak jujur. Kau seharusnya menerima 1000 kematian atas kejahatanmu dan hari ini adalah hari kau akan menerima penghakiman. Senyum licik muncul di wajah pria berjanggut itu saat ia melihat tombak raksasanya yang hampir mengenai dewa yang bebas dan tak terkekang. Apa hukumnya? Satu-satunya hukum adalah hukum rimba. Apakah kalian ingin aku membiarkan kalian berdua belas terus menipu dan memperbudak semua dewa? Jika menjadi dewa saja tidak memberi kita kebebasan, apa gunanya menjadi dewa? Apa gunanya menjadi dewa jika kita bahkan tidak bisa mengejar cita-cita kita setelah menjadi dewa? Aku, sang dewa bebas dan tak terkekang, bersumpah bahwa selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian berdua belas menyembunyikan kebenaran tentang kehancuran bintang leluhur dan akan mencegah kalian semua untuk menguasai semua dewa. Begitu pria berjanggut itu selesai menyampaikan pendapatnya, sebuah suara yang familiar bergema di telinga Tang Xiu yang dikenalinya sebagai suara dewa bebas dan tak terkekang. Hal ini juga membuatnya menyadari bahwa saat ini ia telah merasuki tubuh dewa bebas dan tak terkekang dan sedang menyaksikan kejadian ini dari sudut pandang dewa bebas dan tak terkekang. Dewa yang bebas dan tak terkekang, tidak ada yang dapat dicapai tanpa adanya hukum yang tepat. Jika bukan karena kami, 12 dewa tertinggi, yang menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk menertibkan alam dewa mungkin akan tetap berada dalam keadaan dilanda perang dan tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini. Dewa yang bebas dan tak terkekang, kami boleh mengundangmu untuk menjadi dewa tertinggi ke-13 jika kami menyetujui kekuatanmu, tetapi syaratnya adalah kau harus bertindak sesuai dengan hukum kami. Ketika ia berbalik, dewa yang bebas dan tak terkekang melihat seorang biksu Buddha berwajah gelap dan pendeta Tao berambut putih mendekat dan mengelilinginya dari sisi lain dengan ketakutan di mata mereka. Selain lelaki berjanggut keriting, pendeta berwajah hitam, dan pendeta berambut putih, ada 4 orang lain yang tengah melotot ke arah dewa bebas dan tak terkekang yang hadir di dunia ini saat ini. Hukum apa? Hukum itu mengizinkanmu menipuku selama sekitar 1 juta tahun. Jika aku tidak menemukan kebenaran tentang kehancuran bintang primogenitor secara tidak sengaja, kau mungkin akan terus menipuku selamanya. Dewa bebas dan tak terkekang itu berkata dengan nada mengejek sambil mencibir. Akan tetapi, dia berhenti berbicara tak lama kemudian karena ketujuh dewa tertinggi telah selesai menyebarkan susunannya pada saat dia selesai berbicara dan telah melancarkan serangan ke arahnya secara bersamaan. Mati saja. Apa kau benar-benar mengira kami datang ke sini untuk berdamai denganmu karena kami bersedia mengobrol denganmu? Pria berjanggut itu menyeringai jahat dan mengayunkan tombak raksasanya ke arah dewa bebas dan tak terkekang yang membeku. Oh, Tuhan yang bebas dan tak terkekang, jangan salahkan kami karena bersikap tiran. Satu-satunya kesalahan terletak padamu karena terlalu pintar karena orang pintar tidak pernah memiliki akhir yang baik. Dewa yang bebas dan tak terkekang, Tuhan ini tidak pernah mengagumi siapapun sepanjang hidupku. Tetapi aku benar-benar mengagumimu dengan sepenuh hatiku. Namun, dunia yang ingin kau bangun merugikan kepentingan kita, jadi satu-satunya akhir yang tersisa bagimu adalah kematian. Jangan jadi musuh kami di kehidupanmu selanjutnya.
7 dewa tertinggi telah bersekongkol selama ribuan tahun untuk mengembangkan artefak ilahi yang menargetkan dewa bebas dan tak terkekang dan berpura-pura selama beberapa dekade setelah itu untuk memancingnya ke dalam perangkap. Mereka menghela napas lega dalam hati setelah menyadari bahwa mereka akhirnya akan berhasil membunuh dewa bebas dan tak terkekang dan menatapnya dengan simpati dan belas kasihan. Aku telah mengadakan pertunjukan selama beberapa dekade dan berpikir aku akan dapat menukarnya dengan nyawa ke-12 dewa tertinggi. Tetapi tampaknya aku hanya dapat menukarnya dengan nyawa 7 dari mereka. Sungguh kerugian yang sangat besar. Sepertinya aku harus meninggalkan 5 iblis yang tersisa untuk ditangani oleh penerusku. Dewa bebas dan tak terkekang itu tiba-tiba mendesah dan aura yang menyala-nyala meledak keluar dari dalam tubuhnya segera setelahnya. Sayangnya, saat mereka hampir berhasil, ke-7 dewa tertinggi tidak pernah membayangkan bahwa dewa yang bebas dan tak terkekang masih bisa bergerak. Mereka juga tidak berpikir bahwa dia akan memilih untuk membawa mereka bersamanya. Diikuti oleh ledakan keras, 8 dewa tertinggi, termasuk yang bebas dan tak terkekang di dalamnya, hancur berkeping-keping menjadi bubuk halus. 2 aliran air mata panas mengalir di pipi Tang Xiu saat emosi sedih membuncah dari lubuk hatinya. Dunia kemudian terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung saat aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Tang Xiu. Bab 1423 Alam Dewa, 5 Sedih Siklus Karma, Golden Peng bergabung dengan barisan. Bumi adalah alam dewa yang sebenarnya dan alam dewa saat ini hanyalah dunia baru yang didirikan oleh 12 dewa tertinggi yang meniru lingkungan bumi yang komprehensif. Tang Xiu merasa tercengang setelah dia mencerna informasi yang diperoleh dari bola emas itu karena itu terlalu sulit dipercaya baginya. Tang Xiu telah mendapatkan warisan dewa yang bebas dan tak terkekang melalui bola emas, dan di saat yang sama, dia juga telah mempelajari tentang asal-usul alam dewa dan kebenaran tentang bagaimana 12 dewa tertinggi telah memperbudak semua dewa dengan menggunakan cara curang. Ke-12 dewa tertinggi bukanlah entitas terkuat di alam dewa dan juga bukan yang pertama menjadi dewa tertinggi. Namun, selama penjelajahan, mereka secara tak terduga menemukan tanah asal ilahi, kota asal ilahi. Asal ilahi juga dikenal sebagai kekuatan asal di alam dewa. Itu adalah persyaratan mendasar yang diperlukan bagi seorang penguasa dewa untuk menjadi dewa tertinggi dan merupakan sumber daya yang paling berharga dan mahal di alam dewa tanpa kecuali. Penemuan kota asal ilahi membangkitkan keserakahan dalam hati 12 dewa tertinggi dan menyebabkan mereka membunuh sekitar selusin kaisar dewa dan penguasa dewa lainnya dalam tim penjelajah. Kalau saja ke-12 dewa tertinggi itu tidak takut kehilangan nyawa karena kekuatan mereka sama-sama setara dan kota asal ilahi memiliki kekuatan asal yang sangat besar dan dapat memenuhi semua kebutuhan mereka sepenuhnya, mereka pasti akan bertarung satu sama lain. Setelah merebut kota asal ilahi, 12 dewa tertinggi takut kalau dewa tertinggi lainnya akan datang dan menjara asal ilahi. Jadi mereka tidak ragu untuk melancarkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan dewa tertinggi lainnya. Ke-12 dewa tertinggi menggunakan asal ilahi sebagai umpan dan mengerahkan sebagian besar kaisar dewa dan penguasa dewa untuk menyerang dewa tertinggi lainnya. Karena itu, menghadapi serangan yang luar biasa, semua dewa tertinggi lainnya jatuh ke tangan ke-12 dewa tertinggi dan bahkan keilahian dan warisan mereka dirampas setelah mereka binasa. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dikenal sebagai pertempuran kehancuran dan hampir menghancurkan seluruh alam dewa. Ke-12 dewa tertinggi selalu mengemukakan alasan-alasan bermartabat dalam setiap kampanye mereka, sehingga mereka selalu memegang teguh moralitas mereka di depan publik dan dengan demikian tidak menimbulkan rasa jijik dari banyak dewa. Setelah perang berakhir, untuk menghilangkan semua kemungkinan siapapun menemukan kota asal ilahi, 12 dewa tertinggi mengumumkan bahwa mereka bersedia menawarkan semua sumber daya di tangan mereka untuk membangun alam dewa baru dan meminta sumbangan dari semua dewa secara bersamaan. Karena ke-12 dewa tertinggi telah sepenuhnya mengisolasi asal ilahi dari kota asal ilahi, semua dewa menanggapi panggilan mereka setelah menemukan bahwa asal ilahi di bumi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka, dan ke-12 dewa tertinggi bahkan memperoleh kehormatan dan rasa hormat tertinggi dengan demikian. Setelah mendirikan alam dewa yang baru, ke-12 dewa tertinggi menemukan bahwa mereka sebenarnya belum menghabiskan banyak sumber daya dan malah mendapatkan banyak sumber daya kultivasi yang langka. Jadi mereka menghabiskan beberapa puluh ribu tahun untuk terus mempertebal penghalang antara alam dewa yang baru dan alam dewa bumi untuk mencegah dewa-dewi lain pergi ke bumi dan menemukan kota asal ilahi, meninggalkan pintu belakang ke bumi yang hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Dengan mendirikan alam dewa baru sebagai hasil pertempuran kehancuran, ke-12 dewa tertinggi tidak hanya berhasil melenyapkan semua kekuatan yang lebih kuat dari mereka, mereka juga berhasil mengumpulkan ketenaran mendalam di saat yang sama yang memungkinkan mereka untuk secara terbuka menjadi penguasa tertinggi alam dewa tanpa keraguan apapun. Setelah menyadari manfaat yang dibawa oleh rezim otoriter, ke-12 dewa tertinggi mulai menjarah sumber daya kultivasi, metode kultivasi, dan keterampilan bertarung semua dewa secara tak terkendali dan memperbudak semua dewa.
Pada saat yang sama, mereka mulai memantau dengan saksama semua sudut alam dewa untuk mencari anomali apapun dan menghentikan bahaya sejak awal jika elemen yang tidak terkendali tersebut muncul. Di bawah perbudakan 12 dewa tertinggi, alam dewa tidak lagi menjadi tempat di mana para makhluk hidup bebas dan tak terkekang, melainkan menjadi eksistensi yang mirip dengan 18 lapisan neraka. Menjadi sangat sulit bagi para dewa untuk meningkatkan kekuatan mereka dan bahkan lebih sulit untuk bertahan hidup karena hampir semua dewa melayani 12 dewa tertinggi atau pasukan afiliasinya. Dan ini hanya berubah dengan munculnya Tuhan tertinggi yang bebas dan tak terkekang. Itu karena dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang mengolah jalan yang bebas dan tak terkekang yang memungkinkannya memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan memahami hatinya dengan baik. Lebih jauh, ia selalu bertindak dengan cara yang rendah hati karena sifatnya yang bijaksana, sehingga ke-12 dewa tertinggi yang telah menjadi longgar dari kehidupan yang mudah begitu lama gagal menemukan keberadaannya sejak awal. Ketika ke-12 dewa tertinggi telah menemukan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang, mereka belum mampu mengalahkannya dan malah menderita kekalahan di tangannya, yang mana merusak reputasi mereka secara drastis. Karena kekuatan ilahi inkarnasi terlalu kuat, ke-12 dewa tertinggi bahkan saling waspada karena mereka takut salah satu dari mereka mungkin merupakan inkarnasi dari dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang. Kekuatan ilahi inkarnasi inilah yang memungkinkan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang mengetahui kebenaran di balik pertempuran kehancuran dan memunculkan pikiran untuk melenyapkan 12 dewa tertinggi dalam benaknya. Dewa senior yang bebas dan tak terkekang, harap tenang. Aku pasti akan memenuhi permintaan terakhirmu dan mengembalikan alam dewa kepada semua dewa dari tangan 12 dewa tertinggi. Tang Xiu juga telah mengetahui sejarah di balik ukiran giok 12 zodiak dari sejumlah besar informasi yang diperolehnya dari bola emas. Dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang telah mengukir 12 ukiran giok zodiak ini ketika ia berada di alam dewa dan ukiran-ukiran itu berisi hukum-hukum surgawi bumi, bintang primogenitor alam dewa, dan juga berisi hukum-hukum surgawi seluruh alam dewa. Selama ia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, hukum-hukum surgawi ini akan memungkinkan Tang Xiu untuk mengabaikan hambatan apapun dalam kultivasi dan mencapai tahap dewa tertinggi tanpa hambatan apapun. Namun, karena tubuh Tang Xiu tidak cukup kuat untuk menangani begitu banyak kekuatan, tahap kultivasinya berhenti meningkat ketika ia menjadi dewa kuno tahap puncak. Selain itu, hukum surgawi yang terkandung dalam ukiran giok 12 zodiak juga memungkinkan Tang Xiu kembali ke bumi. Setelah berkomunikasi dengan pemabuk abadi, Star Soul, dan yang lain dengan niat sucinya, Tang Xiu muncul di ruang lain sesaat dengan satu pikiran. Ruang ini berisi sejumlah besar kekuatan asal ilahi beserta langit biru yang dipenuhi awan putih, tanah hitam, dan serangkaian pegunungan. Namun, pegunungan ini tidak memiliki tanaman apapun dan malah memiliki banyak batu nisan dan kuburan kuno yang saling berdempetan. Setelah melihat pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan bumi, Tang Xiu hampir percaya bahwa dia masih berada di alam dewa dan belum kembali ke bumi. Anak muda, 30 tahun telah berlalu namun kamu masih belum naik ke alam abadi? Berapa lama lagi aku harus menunggu kepulanganku ke alam dewa? Sebuah suara lemah bergema di benak Tang Xiu tiba-tiba dan menyebabkan tatapannya beralih ke arah lain. Seekor Golden Peng raksasa setinggi 300 meter, kedua kakinya yang telanjang dirantai dengan dua borgol tebal dan tubuhnya berkobar-kobar api muncul di pandangan Tang Xiu. Namun, setelah mengalami siksaan selama puluhan tahun, Golden Peng jelas kehilangan semangatnya yang dulu dan menundukkan kepalanya ke tanah dengan muram alih-alih mengangkatnya dengan arogan. Tatapan yang digunakannya untuk mengamati Tang Xiu juga menjadi lebih redup. Siklus karma, Tang Xiu mengerti alasan dia muncul di ruang ini segera setelah melihat Golden Peng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Golden Peng telah membantunya mengkonsolidasikan tubuh emas Buddha ketika ia tiba di subruang di bawah pulau pemakaman istirahat di masa lalu dan itu telah memungkinkan kultivasinya terhadap seni surgawi asal kosmik mengalami kemajuan yang luar biasa, menyebabkan kekuatannya melonjak dari tahap transformasi meridian ke tahap transformasi jeroan. Sebagai gantinya, Tang Xiu berjanji untuk membebaskan Golden Peng setelah menjadi yang tertinggi dan kembali ke puncak dunia abadi. Sayangnya, meskipun ia ingin kembali ke bumi untuk menyelamatkan Golden Peng setelah berkultivasi kembali menjadi seorang tertinggi di dunia abadi, ia tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan penghalang antara bumi dan dunia abadi sehingga terpaksa mengesampingkan masalah tersebut. Tang Xiu merasa sedikit bersalah setelah mengingat ini dan menatap Golden Peng dengan tatapan bersalah. Tang Xiu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan 30 tahun yang disebutkan oleh Golden Peng. Ini karena sifat khusus dari penghalang spasial yang menyebabkan dilatasi waktu ketika ia naik ke dunia abadi. Dilatasi waktu yang sama mungkin terjadi ketika ia kembali ke bumi dari alam dewa. Oleh karena itu,
Tang Xiu tidak akan menganggapnya aneh bahkan jika hanya 1 hari telah berlalu sejak kenaikannya ke dunia abadi setelah kembali ke alam dewa. Bagaimanapun juga, bagi Tang Xiu, lebih baik kembali ke bumi lebih awal daripada nanti. Senior Golden Peng, maafkan aku karena datang terlambat. Aku akan segera membebaskanmu dari api Dharma dan rantai itu. Tang Xiu tidak memberikan penjelasan kepada Golden Peng dan malah mengeluarkan pedang yang diperolehnya dari warisan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang di desa bukit bertembok dan menebas rantai yang mengikat kaki Golden Peng dengan kuat. Adapun api Dharma di tubuh Golden Peng, bahkan lebih mudah dipecahkan. Hanya dengan satu pikiran dari Tang Xiu, danau Dewa Ying yang di dalam tubuhnya menyemburkan aliran air danau dan memadamkan api Dharma di tubuh Golden Peng yang telah menyala selama beberapa juta tahun. Kau telah menggunakan air danau Dewa Ying yang untuk memadamkan api? Ini terlalu boros. Golden Peng merasa seperti sedang bermimpi ketika api Dharma di tubuhnya padam dan kemudian, ia memarahi Tang Xiu dengan nada tidak percaya setelah melotot padanya. Di saat berikutnya, Golden Peng tak lagi peduli untuk mengkritik Tang Xiu atas pemborosannya yang tak terkendali dan membuka mulutnya seraya mengembangkan sayapnya, lalu menghisap semua air danau Dewa Taiying yang terciprat ke tanah setelah mengepakkan sayapnya hingga kering, tak menyisakan setetes pun. Setelah menelan air danau Dewa Yin Yang, roh, energi, dan jiwa Golden Peng mengalami perubahan yang sangat besar saat terbebas dari siksaan rantai dan api Dharma, dan auranya naik sedikit demi sedikit. Hah, kultivasimu, bukankah seharusnya kau menjadi dewa tertinggi? Bagaimana mungkin kau menjadi dewa kuno? Golden Peng tercengang saat merasakan kekuatan Tang Xiu dan bersiap untuk berterima kasih padanya. Senior Golden Peng, mungkin baru 30 tahun berlalu di bumi, tetapi aku telah mengalami beberapa puluh ribu tahun di dunia abadi dan alam dewa. Tang Xiu hanya tahu bahwa guru Golden Peng adalah dewa tertinggi yang pernah memiliki seni surgawi asal kosmik dan merupakan musuh bebuyutan sekte Buddha. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu tentang keadaan Golden Peng dan juga tidak berniat menuntut jawaban apapun darinya, jadi dia menjelaskan semuanya dengan senyum di wajahnya. Biarkan junior ini mencari pengampunan, Senior Golden Peng. Junior ini gagal menemukan cara untuk menghancurkan penghalang antara dunia abadi dan bumi setelah menjadi dewa tertinggi. Jadi junior ini tidak dapat segera kembali untuk menyelamatkan senior. Junior ini nyaris tidak berhasil kembali ke bumi dari alam dewa karena bantuan dewa yang maha kuasa. Alasan Tang Xiu menjelaskan banyak hal kepada Golden Peng dengan sabar bukanlah karena ia takut Golden Peng akan menyakitinya, tetapi karena mantan tuannya memiliki seni surgawi asal kosmik. Tang Xiu yakin kecepatan kultivasinya akan meningkat beberapa derajat dengan bantuan Golden Peng, jadi ia merasa tergoda untuk merekrutnya ke dalam jajarannya. Bagus, bagus, bagus. Sang Peng Emas tertawa terbahak-bahak setelah mengamati Tang Xiu beberapa saat. Kamu setia dan teguh. Kamu juga memiliki kedekatan yang mendalam dengan agama Buddha dan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Anak muda, mari kita buat kesepakatan lain. Bantu aku membalaskan dendam tuanku dan aku akan bertarung untukmu di alam dewa. Bab 1424 Alam Dewa. 6 Sedih membentuk kontrak tuan dan pelayan, lokasi kota asal dewa. Wajah Tang Xiu sedikit memerah ketika mendengar kata-kata Golden Peng dan juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya dari lubuk hatinya karena dia merasa bahwa dibandingkan dengannya, Golden Peng adalah yang benar-benar setia dan teguh. Meskipun beberapa ratus ribu tahun telah berlalu, pikiran pertama dalam benaknya setelah mendapatkan kembali kebebasannya adalah untuk membalaskan dendam tuannya. Namun, Tang Xiu tidak menyetujui kesepakatan yang diusulkan Golden Peng dengan gegabah. Dari warisan dewa bebas dan tak terkekang, Tang Xiu telah mempelajari bahwa para dewa sangat mementingkan hubungan karma dalam kultivasi mereka, dan semakin dalam hubungan karma yang mereka miliki, semakin sulit bagi mereka untuk maju. Seringkali, hanya satu hubungan karma dapat membawa mereka pada penyimpangan kultivasi dan mencegah mereka mencapai tahap kultivasi berikutnya. Senior Golden Peng, apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya siapa yang menyegelmu di sini? Tang Xiu bertanya perlahan sambil menghadapi tatapan penuh harap dari Golden Peng. Meskipun ingatanku pernah terhapus, aku ingat dengan jelas bahwa orang yang menyegelku di sini adalah seorang murid Buddha dari dunia lain. Dia membunuh guruku dan bahkan menyegelku di tanah yang kehilangan asal ilahi ini selama beberapa ratus ribu tahun. Golden Peng menggerutu, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa Biksu Suci Amitabha mencoba mencuri seni surgawi asal kosmik dan dikejar sampai mati oleh gurumu sebelumnya. Apakah gurumu tidak pernah memberitahumu bahwa dia membunuh banyak pengikut Buddha selama pengejarannya terhadap Biksu Suci Amitabha selama jutaan tahun? Tang Xiu bertanya dengan lemah setelah mengatur semua informasi yang diketahuinya dalam benaknya. Akan tetapi, hati Tang Xiu dipenuhi keraguan saat menanyakan hal ini,
karena Golden Peng pernah memberitahunya bahwa tuannya merupakan seorang dewa tertinggi yang berada di puncak alam dewa. Namun dari apa yang diketahui Tang Xiu, alam dewa berada di bawah kendali 12 dewa tertinggi, jadi mereka sama sekali tidak akan mengizinkan seorang tokoh kuat yang tidak dapat mereka kendalikan untuk muncul di alam dewa. Lagi pula, jika pengikut agama Buddha benar-benar dapat membunuh seorang ahli dewa tertinggi tingkat puncak, ia tidak perlu melarikan diri ke sana kemari dan akhirnya bersembunyi di bumi. Dan meskipun Tang Xiu dapat memahami alasan di balik penyegelan dan penyiksaan Golden Peng, pengikut agama Buddha tersebut tidak memiliki alasan untuk menghapus ingatan Golden Peng. Kebenaran yang mengerikan samar-samar terbentuk di benak Tang Xiu, tetapi setelah melihat Golden Peng, dia tidak tega untuk menceritakan dugaannya. Maksudmu guruku membunuh jutaan pengikut agama Buddha? Itu tidak mungkin. Guruku adalah pemimpin dari 12 dewa tertinggi, dewa berbudi luhur yang terkenal di seluruh alam dewa. Dia menyatukan alam dewa bintang primogenitor bersama dengan 11 dewa tertinggi lainnya dan bahkan mendorong untuk mendirikan alam dewa yang baru. Jika bukan karena dia, alam dewa saat ini tidak akan ada sama sekali. Golden Peng berteriak dengan emosional sebelum Tang Xiu bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya. Teriakan Golden Peng telah cukup mengonfirmasi dugaan Tang Xiu dan ini membuatnya terdiam. Anak muda, jangan pilih-pilih. Aku telah mengikuti guruku selama jutaan tahun. Jika memang benar dia adalah dewa jahat, aku pasti sudah meninggalkannya. Bagaimana? Keinginanku adalah agar kamu mempertimbangkan tawaranku. Kekuatanku belum pulih ke puncak, tetapi dengan sumber daya yang cukup, kultivasiku dapat pulih ke tahap dewa tertinggi dengan cepat. Golden Peng mengulangi sekali lagi setelah membenarkan tuannya. Senior Golden Peng, jika aku mengatakan kepadamu bahwa gurumu tidak mati dan orang yang memenjarakanmu bukanlah murid agama Buddha itu, melainkan gurumu sendiri, iblis suci, apakah kamu masih akan memintaku untuk membalaskan dendam gurumu? Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu memutuskan untuk berbicara karena dia tidak tahan untuk menyembunyikannya dari Golden Peng lebih lama lagi. Apa? Tuanku, iblis suci, belum mati? Dan menjadi orang yang memenjarakanku? Itu tidak mungkin. Fakta bahwa aku tahu nama iblis suci sudah cukup untuk membuktikannya. Jika murid Buddha itu benar-benar membunuh gurumu, dia seharusnya membunuhmu juga. Bukan hanya menghapus ingatanmu karena dia tidak punya alasan untuk membiarkanmu hidup. Lebih jauh lagi, iblis suci tidak sekuat yang kau bayangkan, dan dia punya motif egois di balik tindakannya. Karena dia sudah memutuskan untuk mengatakan kebenaran, Tang Xiu jelas tidak menahan apapun dan berbicara tentang dugaannya dari apa yang telah dipelajarinya dari pemabuk abadi serta informasi yang diperolehnya dari warisan dewa bebas dan tak terkekang. Pada awalnya, Golden Peng masih merasa sedikit emosional dan ingin menyela perkataan Tang Xiu, tetapi Tang Xiu tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Ekspresi Golden Peng berubah perlahan saat mendengarkannya dan akhirnya terdiam juga. Faktanya, setelah beberapa ratus ribu tahun berlalu, Golden Peng telah memulihkan sebagian besar ingatannya yang terhapus dan ingatan yang dibuat-buatnya juga telah menjadi lebih samar. Akan tetapi, Golden Peng tidak siap untuk mempercayai ingatan yang tidak sesuai dengan pengakuannya yang sebenarnya atas peristiwa tersebut, dan bahkan mempercayai alasan mengapa ingatannya berantakan adalah karena beberapa cedera yang mungkin dideritanya pada otaknya selama perang beberapa ratus ribu tahun yang lalu, atau karena otaknya telah dirusak oleh murid Buddha tersebut dengan menggunakan kekuatan dewata untuk membuatnya membenci tuannya dan melemahkan niatnya untuk membalas dendam atas tuannya. Jadi, tuanku telah menipuku selama jutaan tahun? Meskipun Golden Peng memiliki pikiran yang sederhana, ia bukanlah orang bodoh. Sebagian ingatannya memang sesuai dengan apa yang dikatakan Tang Xiu, dan ini membuktikan bahwa Tang Xiu benar-benar mengatakan fakta tadi. Lebih jauh, ia dan Tang Xiu hanyalah orang asing, jadi Tang Xiu tidak punya alasan untuk menipunya. Terlebih lagi, bahkan jika Tang Xiu telah berbohong padanya, ia akan mengetahui kebenarannya setelah mencapai alam dewa, jadi ia tidak percaya Tang Xiu telah menipunya. Lebih jauh, ia dan Tang Xiu hanyalah orang asing, jadi Tang Xiu tidak punya alasan untuk menipunya. Tetesan besar air mata emas jatuh dari mata Sang Peng emas. Kondisinya yang baru saja pulih kembali menurun lagi. Dan bahkan aura kehidupannya pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang layu di dunia ini. Golden Peng telah berkenalan dengan iblis suci, dewa yang baru saja naik tahta, tepat setelah ia lolos dari pemusnahan klannya dan menandatangani kontrak tuan dan pelayan dengannya. Sejak saat itu, Golden Peng telah berjuang untuk iblis suci di alam dewa selama jutaan tahun dan bahkan menyelamatkannya dari malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, setelah beberapa juta tahun, seseorang telah memberitahunya bahwa iblis suci yang dikenalnya bukanlah iblis suci yang sebenarnya,
dan bahwa ia sebenarnya adalah iblis yang egois dan jahat, sehingga Golden Peng merasa telah dipermainkan. Senior, kau harus terus hidup jika kau ingin membalaskan dendam klanmu. Tang Xiu merasa cemas ketika melihat bahwa Golden Peng berniat bunuh diri dan terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya yang mendorongnya untuk berteriak padanya. Pemusnahan klan Golden Peng bukan karena kekuatan dari alam monster melainkan sebuah rencana licik yang direncanakan oleh iblis suci. Klan Golden Peng dimusnahkan karena kau, tetapi jika kau mati seperti ini, mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Kata-kata Tang Xiu menyambar Golden Peng seperti sambaran petir. Tubuhnya bergetar saat ia mengarahkan tatapannya yang ganas ke arah Tang Xiu dan meninggikan suaranya. Anak muda, apakah kau berani bertanggung jawab atas kata-katamu? Senior, aku tidak punya alasan untuk bercanda tentang masalah ini denganmu karena kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Senior pasti sudah menebak apa yang baru saja aku katakan, kan? Tang Xiu berkata dengan tulus setelah menatap matanya beberapa saat. Anak muda, aku akan menandatangani kontrak tuan dan pelayan denganmu asalkan kau mengambil sumpah surgawi untuk membantu membalaskan dendam klanku. Aku bisa merasakan aura dewa bebas dan tak terkekang padamu, jadi kau benar-benar musuh iblis suci. Karena kita memiliki tujuan yang sama dan aku lebih mengenal iblis suci dan alam dewa, kau tidak akan menolak permintaanku ini, kan? Secercah tekad melintas di mata Golden Peng setelah beberapa saat. Setelah memutuskan untuk mempercayai ingatan yang telah diperolehnya kembali, Golden Peng telah menerima jawaban atas banyak hal yang membingungkannya sebelumnya. Selain itu, potensi besar Tang Xiu dan karakter yang telah ditunjukkannya telah membuat Golden Peng mempercayainya dan bersekutu dengannya tanpa ragu sedikit pun. Tang Xiu merasa gembira setelah mendengar kata-kata Golden Peng. Dia yakin bahwa dia tidak mempunyai peluang untuk merekrut Golden Peng setelah dia menolak untuk membunuh pengikut agama Buddha tersebut, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat cahaya di ujung terowongan dan bahwa Golden Peng akan memilih untuk membentuk kontrak tuan dan pelayan dengannya. Karena takut Golden Peng akan mengingkari janjinya jika menunda lebih lama lagi, Tang Xiu segera mengambil sumpah surgawi di hadapannya. Dan di bawah tatapannya yang penuh harap, Golden Peng juga menyerahkan setetes saripati darah kehidupannya kepada Tang Xiu. Tang Xiu menerima setetes saripati darah kehidupan dengan hikmat dan memurnikannya perlahan-lahan sesuai dengan instruksi Golden Peng. Setelah menghabiskan waktu 6 jam, Tang Xiu akhirnya selesai memurnikan saripati darah kehidupan Golden Peng sepenuhnya dan hubungan samar terbentuk antara dirinya dan benda itu secara bersamaan. Tang Xiu bahkan punya firasat bahwa ia bisa membunuh Golden Peng hanya dengan satu pikirannya. Tuan, apakah Anda berencana untuk kembali ke alam dewa atau apakah Anda berencana untuk menyelesaikan hubungan karma Anda di bumi terlebih dahulu? Setelah membuat kontrak, Golden Peng tidak lagi memanggilnya anak muda dan malah meminta instruksinya dengan cara yang patuh. Tang Xiu tidak terbiasa dengan perubahan drastis dalam tingkah lakunya, jadi butuh beberapa waktu baginya untuk beradaptasi dengan identitas barunya. Golden Peng, alasan utama kedatanganku ke bumi kali ini adalah untuk membebaskanmu dan juga untuk mencari kota asal ilahi guna meningkatkan kekuatanku. Aku ingin tahu apakah kau tahu di mana kota asal ilahi itu tersembunyi? Kota asal ilahi, Tuan, kota asal ilahi adalah lembah Raja Hantu di pegunungan Shenong. Namun, pertahanannya terlalu kuat. 12 dewa tertinggi telah membunuh hampir 100 dewa tertinggi dalam pertempuran kehancuran, lalu memurnikan dewa-dewa itu menjadi boneka dan menempatkan mereka di sekitar kota asal ilahi. Mereka tidak boleh bergerak seperti biasa, tetapi mereka akan menyerang siapapun yang telah memasuki jarak 300 meter di sekitar kota asal ilahi, kata Peng emas samar-samar setelah ragu sejenak. Hampir 100 boneka dewa tertinggi, ekspresi Tang Xiu berubah setelah mendengar kata-kata Golden Peng. Dia pikir dia akan dapat menemukan kota asal ilahi dengan kultivasinya setelah kembali ke bumi dan tidak ada yang bisa menghentikannya mengambil kota asal ilahi. Tetapi sekarang, tampaknya bahkan jika dia menemukannya, dia hanya akan dapat menatapnya dari jauh karena dia kekurangan kekuatan. Tuan, meskipun Anda tidak memiliki cara untuk mendapatkan kota asal ilahi, orang lain juga tidak memiliki cara. 12 dewa tertinggi telah meninggalkan 100 boneka dewa tertinggi untuk melindungi kota asal ilahi saat itu untuk mencegah dewa tertinggi lainnya mendapatkannya. Selain itu, ke-12 dewa tertinggi saling berjaga satu sama lain, jadi ke-12 dewa itu penting untuk menyingkirkan penghalang antara bumi dan alam dewa, bahkan satu pun tidak boleh hilang. Dari apa yang telah kau katakan kepadaku, 7 telah jatuh, jadi 5 yang tersisa tidak akan kembali ke bumi. Tang Xiu tercengang setelah mendengar kata-kata Golden Peng dan bahkan merasa ingin tertawa. Golden Peng, karena kita tidak memiliki cara untuk mendapatkan kota asal ilahi saat ini, aku akan menyelesaikan sebagian karma fana di dunia sekuler. Maukah kau ikut denganku atau kembali ke alam dewa terlebih dahulu?
Tang Xiu belum menyerah pada kota asal ilahi karena dia memiliki firasat samar bahwa dewa bebas dan tak terkekang pasti meninggalkan metode untuk menghadapi 100 boneka dewa tertinggi dan dia belum menemukannya. Tuan, penampilanku terlalu tidak pantas untuk muncul di sini sebagai manusia biasa dan dengan kultivasimu, tidak ada yang dapat menyakitimu kecuali kau pergi ke kota asal ilahi. Jadi aku akan kembali ke alam dewa agar aku tidak menjadi tidak berdaya saat kau membutuhkan bantuanku. Setelah mengetahui bahwa Tang Xiu berencana untuk tetap tinggal di bumi, ia tidak ragu untuk memilih kembali ke alam dewa. Bab 1425 Alam Bumi. Satu sedisi cantik belum menua. Tapi di mana sang raja? Di suatu bagian pegunungan Qilian di provinsi Qinghai, seorang wanita tua mengenakan mantel linen dan jilbab sedang berbaring di kursi bambu di dalam pondok jerami. Tangannya menari di udara seolah-olah dia sedang memimpin orkestra, dan aliran energi berfluktuasi di sekelilingnya. Pada akhirnya, aliran energi tersebut bergabung membentuk sapu tangan dengan cahaya terang dan warna-warna cerah. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu. Wanita tua itu segera menghentikan gerakan tangannya dan berdiri. Taoist Tang, bukankah kau sudah naik ke dunia abadi? Bagaimana kau bisa kembali? Setelah melihat siapa orang itu, wanita tua berjubah linen itu meletakkan sapu tangannya. Jangan bilang kau gagal melewati masa kesengsaraan dan sebagian jiwamu kembali lagi. Uhuk-uhuk, Tang Xiu awalnya berencana untuk tersenyum lebar saat menyapa wanita tua itu. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, wajah tampannya mulai memerah. Setelah melihat ekspresi wajah nakal wanita tua itu, dia pun menyadari bahwa memang itulah tujuannya. Senang bisa membuatmu tertawa. Aku datang mengunjungimu untuk menunjukkan rasa terima kasihku karena telah membesarkan 9 gadis saat itu. Tang Xiu menangkupkan tinjunya ke arah wanita tua itu, yang merupakan bentuk sapaan. Tang Xiu sangat menghormati wanita tua itu. Dibandingkan dengan para penguasa lain di seluruh era Tiongkok, wanita tua ini adalah seseorang yang benar-benar melindungi Tiongkok. Usianya sudah hampir 1000 tahun, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tiongkok. Dia memilih untuk tetap tinggal dan melindungi tanah ini selama ini secara rahasia dan telah menyelamatkan Tiongkok dari banyak ancaman genosida. Pada saat yang sama, kekuatannya berhasil menjaga negara-negara lain juga. Taoist Tang terlalu sopan. Takdirlah yang mempertemukan Zhongling dan anak-anak nakal lainnya denganku. Mereka juga membantuku memecahkan banyak masalah dalam kultivasiku. Jika kita benar-benar berbicara tentang rasa terima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada Taoist Tang. Wanita tua itu tidak bersemangat dan menjawab dengan tenang. Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Ketika dia naik ke surga saat itu, bukankah wanita tua itu memintanya untuk membawanya ke alam abadi? Mengapa setelah beberapa dekade, wanita tua itu tampaknya tidak tertarik dengan gagasan untuk naik ke alam abadi? Tang Xiu segera mengerti. Dia tidak tahu apa yang telah dialami wanita tua itu, tetapi dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Taoist Li, ketika aku naik ke surga, apakah ada sosok berbahaya yang muncul lagi? Setelah melihat luka parah di tubuh wanita tua itu, Tang Xiu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Taoist Tang, tubuhku yang lama sudah lelah. Jangan menggodaku lagi. Beberapa dekade yang lalu, ketika Miao Wentang dan Xiao Mingzhen berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke surga, kupikir kesengsaraan telah menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, ketika aku mencoba melewati kesengsaraan 2 tahun yang lalu, aku hampir kehilangan nyawaku. Wanita tua itu mengatakan ini dan menatap tajam ke arah Tang Xiu. Mendengar kata-katanya, ekspresi canggung muncul di wajah Tang Xiu. Saya benar-benar minta maaf. Ketika saya naik ke surga saat itu, saya hanya fokus pada balas dendam. Saya takut bahwa dengan membawa Anda bersama saya, itu akan memengaruhi dao surgawi Anda secara karma, jadi saya harus menolaknya. Terimalah hadiah ini dari saya sebagai permintaan maaf saya. Ketika Tang Xiu mengatakan ini, dia menunjuk wanita tua itu. Wanita tua itu tiba-tiba tidak bisa bergerak saat melihat jari Tang Xiu. Dia melihat garis-garis cahaya hijau muncul dari jari Tang Xiu, lalu dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Setelah cahaya hijau memasuki tubuhnya, luka-luka di dalam tubuhnya langsung sembuh. Kekuatan hidupnya juga meningkat dengan cepat dan akhirnya, penampilannya juga tampak semakin muda. Setelah beberapa saat, Tang Xiu menarik jarinya dengan butiran keringat terlihat di dahinya. Ini karena dia baru saja menyuntikkan vitalitasnya sendiri ke wanita tua itu untuk digunakan. Dia merasa ini sepadan. Ini, aku sangat berterima kasih kepada Daoist Tang. Aku tidak punya apapun yang bisa kuberikan sebagai balasannya. Jika Daoist Tang tidak membencinya, maka aku bersedia menjadi pelayanmu dan melakukan apapun yang kau inginkan.
Setelah merasakan perubahan total dalam tubuhnya, wanita tua itu benar-benar kagum dengan kemampuan ilahi Tang Xiu dan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Taoisli, kamu telah berkultivasi di bumi selama 1000 tahun. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang tidak normal di bumi? Misalnya, banyak hal yang berasal dari dunia abadi dan alam dewa tiba-tiba muncul di bumi. Tang Xiu menatap wanita tua itu dan tertawa. Dia baru menanyakan hal ini setelah wanita tua itu tenang. Sekarang Daois Tang telah menyebutkannya, itu benar. Aku telah menyadari bahwa banyak hal yang tidak biasa terjadi. Meskipun kekuatanku di bumi dapat dianggap sebagai tingkat atas, masih banyak tempat yang sama sekali tidak dapat kulihat dan tidak berani kudekati. Wanita tua itu tidak tahu apa yang disinggung Tang Xiu, jadi dia hanya mengikutinya. Bagaimana jika aku bilang bahwa bumi tidak selalu seperti ini, tetapi dulunya adalah alam dewa? Namun, karena perang besar, bumi menjadi seperti sekarang ini. Percayakah kau padaku? Apa? Bagaimana mungkin? Wanita tua itu mendengar ini dan benar-benar terkejut. Dia mulai membantah pernyataan itu, tetapi dia perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Setelah beberapa saat, dia bergumam. Jika bumi benar-benar pernah menjadi alam dewa, maka hal-hal yang terjadi padaku di punggung Bukit Shenong, lembah Raja Hantu saat itu dapat dijelaskan. Taoisli, aku punya permintaan yang tidak adil padamu. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau tetap di bumi dan tidak naik ke atas, sambil membantuku menyelidiki semua tempat yang tidak normal di bumi? Jika Taoisli dapat memberiku informasi yang berharga, maka aku tentu akan memberimu banyak hadiah untuk itu. Setelah mendengar bahwa wanita tua itu juga tahu tentang hal-hal di lembah Raja Hantu, mata Tang Xiu berbinar. Setelah menerima janji wanita tua itu, Tang Xiu menghela napas lega. Kota Bintang, Distrik Old River Street, area Santi, restoran keluarga Su. Meskipun masih cukup pagi, sudah ada antrean pelanggan yang menunggu restoran dibuka. Setelah beberapa dekade pertumbuhan kota, Kota Bintang telah berubah total. Distrik Old River Street telah direnovasi dan dibangun kembali. Hanya Santi area dan restoran Su Family yang tersisa. Paling-paling, mereka hanya merenovasi dinding luar, yang menjadikan area ini tempat istimewa di Kota Bintang. Apakah kalian mengira Cheng Yannan akan datang dan menghadiri ulang tahun guru Xia yang ke-60? Bagaimanapun, dia dulunya adalah murid kesayangannya. Kudengar Su Xiangfei memang mengundang Cheng Yannan. Soal apakah dia akan datang atau tidak, itu cerita lain. Lagi pula, Magnificent Tang Corporation adalah tanggung jawab yang besar. Apapun bisa terjadi kapan saja. Saya melihat Cheng Yannan di berita kemarin dan dia tampak seperti wanita berusia 20 tahun. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya dan dia sama sekali tidak tampak seperti wanita berusia 40 tahun. Dia tampak seperti peri. Cheng Yannan menjadi topik hangat saat itu. Meskipun Cheng Yannan telah membangkitkan kemampuan khusus, bakat kultivasinya rata-rata, jadi dia tidak dapat mengimbangi kecepatan kultivasi anggota sekte Tang. Bahkan saat itu, Tang Xiu bersedia membawanya bersamanya saat dia naik ke dunia abadi, tetapi dia menolaknya dengan bijaksana. Alasan penolakannya sederhana. Perusahaan Magnificent Tang terlalu besar. Long Zheng Yu mungkin tidak akan mampu mengatasinya jika dia pergi. Selain itu, bahkan jika dia naik ke dunia abadi, dia tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk tetap di bumi dan mengurus perusahaan Magnificent Tang menggantikan Tang Xiu. Bersambung ke episode 373. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.